Penyebutan inisial-inisial itu kan tidak bertuju kepada seorang. Oke. Jadi ketua besar itu bisa saja itu nanti Anas. Karena penyebutan dalam beberapa kali gitu. Nah, ada antara Rosa dengan Angelina, ada yang dimaksud dengan ketua besar itu adalah Mirwan Amir. Oke. Ada juga bos besar itu yang kaitannya dengan ketua komisi 10. Oke. Tapi dalam kesempatan lain ada yang namanya big boss. Kan gitu kan? Ya, bos itu, besar. Bos besar. Iya, ada big boss, ada bos besar. Oh. Ini penyebutan-penyebutan yang seperti ini memang banyak. Oke. Jadi penyebutan itu antara lain tertuju kepada Anas Urbaningrum, Mirwan Amir, dan lain-lain gitu loh. Ini kan istilah yang dibangun oleh Angelina Sontak. Boleh nggak kita mengetahui istilah lain yang big boss tersebut diarahkan untuk yang apa nih begitu? Nah, artinya gini, bahwa konspirasi ini ya dibangun oleh orang-orang ini, ya kan, dan sengaja memang hal ini ditutupin oleh KPK dengan membuat dakwaan itu tunggal sifatnya. Bandingkan kasus ini dengan kasus Nunun. Bandingkan coba. Orang yang menerima, yang tidak tahu menerima nih, kebetulan lawyernya Pak Panda. Oke. Pak Panda itu tidak ada terbukti menerima. Oke. Tapi tetap aja dihukum. Masuk sel. Masuk sel. Nah, kemudian Nunun dalam posisi apa nih? Kita nggak tahu. Nah, ini dalam konteks ini kita bisa bandingkan bagaimana dengan Julianis. Julianis tidak diapa-apain, Nunun diuber-uber sampai ke ujung langit. Ya, oke. Nah, ini bagaimana konsep yang dibangun oleh KPK dalam hal-hal yang seperti ini? Maksud Bang Rufinus tuh begini ya, ini Anas Urbaningrum ini udah basah kuyup nih. Udah sangat basah kuyup. Tapi terus dilindungi, gitu loh. Artinya dijaga terus gitu. Sudah sangat terang benderang kasus ini. Yang melindungi dan menjaga siapa, Bang? Nah, ini kita nggak tahu. Ya kan? Mungkin nanti apakah ini ada hubungannya dengan masalah partai atau hubungannya dengan masalah hal-hal lain. Sudah dijaga sejak mulai penyidikan dan penyelidikan di KPK. Oh iya, saya rasa sudah dijaga dari sejak awal. Sudah sejak dari awal. Artinya ya, kalau misalnya mengacu ke pernyataan Bang Patra yang sudah begitu ya, kembali ke berkas gitu. Ini Ya, sudah berkas ini. Kita kembali ke berkas, tapi berkas ini jangan dipilah-pilah. Oke. Berkas ini kan dakwaannya adalah tunggal. Iya. Artinya siapapun dalam kasus ini tidak boleh masuk. Namun di dalam berkas ini ada inisial A, B, D, terus ini banyak deh. Oke. Yang sampai ada 50 orang. Oke. Ya kan? Tapi dalam berkas ini tidak boleh orang didakwa di sini. Lucunya berkas ini yang menunjukkan inisial ini tidak pernah ditanya sebagai saksi. Bahkan Nazarudin sebagai tersangka pun tidak pernah ditanya. Aneh Bina Jahit ini dakwaan. Bang Patra mau dengar-dengar aja kan pagi ini. Kayaknya nggak mau dengar juga. Tadi kan gitu katanya, kita mau dengar-dengar saja. Ngomong bahasa kuyup tadi udah gimmick aja udah berubah tuh. Bener, Bang Patra, bahasa kuyup ya? Saya sih begini ya, kita ini kan bicara soal suap Wisma Atlet. Iya. Ya. Yang di sidang ini kan Nazarudin. Ya kan? Nah, oleh karena itu semua pendapatnya Pak Rufinus, saya anggap itu dalam rangka kepentingannya sebagai kuasa yang membela kliennya. Ya. Jadi sah-sah aja begitu. Nah, tapi begini Bang Patra, Bang Patra kan itu satu ya. Itu satu. Bisa kami sebut orang yang mengerti hukum lah. Justru itu makanya. Tadi Bang Rufinus mengatakan berkaca ke kasus Ibu Nunun. Nah, pihak-pihak yang lain saja yang sudah jelas masuk sel. Nah, saya mau jelaskan kalau perkara Wisma Atlet sekarang. Oke. Itu ada garis kalau kita baca, ya. Sekali lagi saya berkas. Saya ahli hukum bukan ahli nujum. Ya. Siap. Maka ahli hukum lihat faktanya, lihat dari berkas, lihat dari keterangan saksi. Oke. Itu kalau kita Wisma Atlet, kita buat garis batas Mbak Indi, itu Januari 2011. Itu bisa kita buat batas. Iya. Coba dibedah deh, dipelajari. Januari 2011. Kenapa saya mengambil Januari 2011? Karena pada titik itulah ada yang namanya sebelum Januari, yaitu ya upaya untuk menggolkan PT DGI menjadi pemenang tender Wisma Atlet. Dan setelah Januari 2011 ya, itu adalah pembagian, katanya ada pembagian fee uang itu. Iya. Nah, garisnya di mana? Garisnya ketika Nazarudin meminta Ibu Rosa menanyai El Idris. Gimana nih ceritanya fee untuk orang-orang yang sudah mengupayakan PT DGI menang dalam tender gitu. Nah, sekarang kalau kita baca perkaranya Mbak Indi, ya, yang namanya sebelum Januari 2011
pihak-pihak yang katanya mengupayakan, katanya loh ya, saya tetap yang namanya asas praduga bersalah itu harus dihormati. Yang katanya mengupayakan PT DGI menang tender Wisma Atlet, itu tidak pernah ada namanya yang namanya Pak Anas Urbaningrum. Dari keterangan 50 saksi tambah 1 ahli. Begitu juga pasca Januari 2011 yang katanya ribut-ribut orang bagikan fee, di mana Nazarudin dapat 13%, Ibu Rosa dapat 0,2%. Di situ pun pas bagi-bagi, katanya bagi-bagi itu, Pak Anas tidak pernah disebut. Oleh karena itu semakin arahnya semakin ke sini saya tambah yakin. Pak Anas ini mau diseret-seret, mau dizolimi, dijadikan korban karena atas dasar mau membela seorang. Nah oleh karena itu saya mau bilang begini, bahwa yang namanya bos besar, ada katanya mobil tetapi tidak pernah lihat orangnya ada di ruangan atau tidak. Itu yang disebut saya bilang fakta-fakta sisipan. Oke. Kenapa? Baik dari pasca Januari 2011, Bang, yang sebelum, ketika orang ribut rekayasa, tidak ada nama Pak Anas. Ketika soal pembagian fee berapa persennya, tidak ada nama Pak Anas. Tiba-tiba begitu ada persidangan seakan-akan yang menerima uang katanya Pak Anas. Dari mana asalnya? Nah, ini saya oleh karena itu saya hormati nih proses hukum. Jadi segala prosesnya kita sama-sama tunggu. Tetapi apapun yang keterangan dari Pak Rufinus ya, saya anggap ya itu memang dalam kapasitasnya dalam membela klien. Dalam membela klien. Abang juga sama kan, bela klien itu juga. Biar kita saling bela kalau begitu. Biar kita imbang. Bang Rufinus tadi jangan mengatakan sampai apa? Masyarakat ya terkelabui seakan-akan dari cuplikan itu tiba-tiba ada kesimpulan Panas terlibat. Waduh. Oke, Bang Jadi Rufinus. gini, masalah drawdown, masalah uang. Ini kan Nazarudin dituduh terima suap. Kita tanya, dari mana sumbernya? Dari PT DGI, dari Dudung, dari Idris. Kemana? Ke Julianis. Julianis ini siapa? Punya perusahaan. Permai Group itu siapa punya? Anas punya. Kok bisa dari sana ke sana Nazarudin yang kena? Masing-masing kuasa hukum merasa aneh ini, gitu ya. kalau tadi kan kliennya. dikatakan seakan-akan Anas ini tidak terbawa-bawa, ya kan? Bukti bahwa dia pemilik kita lihat, ada akte. Nazarudin tidak ada di sini. Kok bisa Nazarudin menerima sesuatu yang uang itu mengalir ke Julianis, dia cairkan, dia simpan di berangkas milik perusahaan Anas dan istrinya. Nah, ini saya koreksi. Iya. Koreksi itu loh. Berdasarkan lagi berkas, Pak. Ya, berdasarkan. Enggak, tunggu dulu. Tunggu biar saya jelasin. Kalau berkas yang ada dibuat oleh KPK, tidak ada nama Anas. Tidak pernah namanya Nazarudin ditanya. Tidak pernah ada saksi yang ditanya. Ini berkembang dari hantu belau. Jadi ini berkembang dari persidangan kemarin. Kalau Bang Luhut mengatakan, ini metode yang dibangun dari pinggir ke tengah. Kenapa mesti dari pinggir ke tengah? Kan gitu. Kenapa nggak ambil aja dari semua orang, jelas kok. Di dalam berkas itu semua ada. Oke, ditahan sampai di situ. Gitu. Kami kembali saat lagi. Ada semua.